Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini akan jadi sebab kebaikan bagi diri kita, dunia kita maupun akhirat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di bab ta'zimi hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Di hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis yang ke-17, tapi hadis 17, 18 dan seterusnya ini isinya kekurang lebih ya. Ini berkaitan dengan hak muslim kepada muslim yang lain. Kita kemarin telah membahas tentang raddus salam, tentang masalah salam, memberi salam, seperti apa itu memberi salam telah kita bahas. Demikian pula dalam hak seorang muslim ada iyadatul marid. Iyadatul marid ini mengunjungi orang yang sakit dan keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis. Kalau seseorang muslim itu menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka seolah-olah dia itu berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Dia berjalan di kebun-kebun surga sambil memetik buah-buahan surga. Fa idza jalasa ghamarathul rahmah. Ketika dia duduk di tempat orang yang sakit yang dia kunjungi tersebut, maka akan diturunkan rahmat kepada dirinya dengan rahmat yang sangat banyak. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Kalau dia itu mengunjunginya di waktu pagi, maka malaikat ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan orang ini sampai menjelang sore. Kalau dia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat itu akan mendoakan dirinya sampai menjelang waktu pagi. Nah, ini keutamaan daripada ketika seseorang itu mengunjungi orang sakit. Nah, ini merupakan salah satu hak juga daripada seorang muslim. Lalu hadis berikutnya yang dibahas di dalam masalah ini adalah wa ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, yang insyaallah kita semua sudah paham seperti apa keutamaan daripada mengikuti jenazah tersebut. Dan kemudian hak juga yang disebutkan dalam hadis ini dan beberapa hadis setelahnya adalah wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Nah, ini mungkin yang perlu kita sedikit lebih membahasnya berkaitan dengan memenuhi undangan. Undangan dalam kehidupan sehari-hari ini macam-macam modelnya. Ada undangan yang berkaitan dengan walimah, ada undangan rapat, ada undangan ya macam-macam. Yang namanya undangan terdiri dari berbagai macam alasan orang itu untuk mengundang orang lain. Dan di dalam Islam yang namanya menyambut undangan itu ada berbagai macam hukumnya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya undangan itu kalau melihat daripada kalimatnya ini maka sebuah hal yang dianjurkan. Tapi para ulama membagi berbagai macam undangan itu seperti apa sih kedudukan daripada hukum-hukum undangan. Yang pertama mereka mengatakan bahwasanya hukum undangan ketika undangan itu berupa walimah, undangan walimah pernikahan, maka menurut madhab Syafi'i hukumnya undangan pernikahan itu adalah wajib untuk didatangi. Artinya apa, Pak? Kalau sudah dikatakan wajib untuk didatangi, fardhu ain, maka orang yang tidak mendatanginya maka dia akan terkena dosa. Karena Rasul SAW mengatakan, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Kalau kalian dipanggil untuk menghadiri acara walimah pernikahan,
acara pernikahan orang kawin itu Pak, ijab qabul tadi. Kalau kamu diundang untuk menghadiri seperti itu, maka falyatiha, maka hendaklah mereka mendatanginya. Wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak mau mendatangi walimah tadi, undangan walimah tadi dia tidak mau datang, undangan walimah tadi dia tidak mau menghiraukannya, faqad asallaha wa rasulah, kata Nabi SAW. Maka orang itu berarti dianggap telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka berdasarkan hadis-hadis ini, mazhab Syafi'i mengatakan kalau undangan itu adalah undangan walimah, maka wajib bagi seseorang untuk mendatanginya atau untuk memenuhi undangan tersebut. Bahkan seandainya dia puasa, dia diberikan pilihan. Dia puasa sunnah misalnya, lain puasa Ramadan Pak lah. Ini menyelaya juga kalau ada orang berundangan walimah puasa Ramadan. Seandainya puasa dia itu adalah puasa sunnah, dia diberikan pilihan oleh syariat. Boleh dia datang dan dia dalam keadaan berpuasa tetap, dan boleh juga dia datang dan dia membatalkan puasanya. Demi apa ini? Demi menghormati orang yang mengundang dan demi acara yang dianggap agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni acara pernikahan. Ini wajib hukumnya untuk didatangi, kata mazhab Syafi'i. Akan tetapi mazhab yang lain seperti mazhab Hambali mengatakan bahwasanya walimah itu hukumnya adalah sunnah. Ini undangan walimah. Dan undangan ini ketika orangnya yang diundang langsung. Pak Rudi pian diundang walimah fulan, Pak Amrullah pian diundang di walimah fulan. Tapi kalau undangan itu kata para ulama sifatnya adalah umum, ditempel di dinding sana. Jamaah Masjid Ar-Rahmah diundang walimah ini dan segala macam. Maka ini kata para ulama, undangan yang sifatnya umum seperti ini hukumnya tidak lagi menjadi hukuman wajib. Karena sifatnya adalah umum, tidak ditunjuk pada satu person atau orang yang langsung ditunjuk kepada namanya. Nah ini beberapa penjelasan tentang berkaitan dengan undangan. Tetapi undangan-undangan yang lain, undangan-undangan apa misalnya, maka hukum-hukumnya itu adalah mubah. Boleh saja dia datang dan boleh dia tidak datang. Nah terus catatan dalam hukum dalam urusan undangan yang berkaitan dengan syariat seperti undangan walimah tadi atau undangan-undangan yang lain yang berkaitan ada berbau dengan syariat. Maka ini pun harus kita lihat juga. Hukum wajib ini bisa juga berubah menjadi hukumnya tidak wajib lagi ketika di dalam acara tersebut terjadi sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Undangannya undangan walimah, bujur saja undangan walimah. Tapi di sana kayaknya bedangdutan misalnya ada artisnya dan segala macam, acara-acara mungkar, orang berjoget-joget di sana. Maka yang seperti ini bahkan tidak perlu untuk didatangi. Kenapa? Karena kita memang benar-benar menjaga diri kita daripada terjatuh ke dalam perkara-perkara yang seperti itu. Kita ini takutan kalau untuk umpat joget juga kayaknya menyawer juga lawan penyanyinya misalnya. Nah ini karena di dalam masyarakat kita itu kayak itu Pak hari ini Pak. Undangan-undangan yang sifatnya adalah berurusan dengan keagamaan. Tapi nanti dicampur-campurnya dengan perkara-perkara yang jelek, dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga diperhatikan. Ketika undangan-undangan itu berbau model-model yang seperti itu, maka boleh bagi seseorang atau bahkan ketika dilihat itu terlalu mungkar, maka tidak perlu untuk didatangi hal-hal yang seperti itu demi menjaga diri kita, demi menjaga agama kita. Maka ini berkaitan dengan undangan. Lalu bagaimana dengan undangan-undangan orang kafir? Sebagian ulama mengatakan undangan-undangan orang kafir tidak boleh didatangi, tapi yang benar sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga mendatangi undangan-undangan orang Yahudi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba da'watal Yahudi da'ahu fil Madinah. Rasulullah itu pernah memenuhi undangannya orang-orang Yahudi waktu beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Artinya misalnya orang kafir mengundang kita dalam urusan keduniaan. Nah ini yang harus dibedakan. Ketika undangan orang kafir itu urusannya adalah keduniaan. Orang kafir mengundang kita misalnya rapat di rumahnya tentang urusan kampung. Atau dia mengundang kita untuk acara pernikahan anaknya.
atau urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, maka boleh bagi seorang muslim untuk mendatangi undangan tersebut. Berdasarkan Rasul SAW, Nabi itu dalam beberapa riwayat memang sering ada beberapa undangan-undangan dari Yahudi, diundang makan oleh Yahudi, diundang untuk menikmati hidangan-hidangan yang disiapkan. Tapi urusan-urusan diundang orang kafir ini boleh selama tidak berkaitan dengan urusan agama. Diundang Natalan misalnya, nah ini urusannya kan sudah agama, maka ini haram untuk didatangi. Atau diundang acara-acara yang lainnya yang berkaitan dengan keagamaan mereka, maka ini tidak boleh seorang muslim untuk mendatanginya. Selain daripada itu, ketika urusan-urusannya adalah urusan dunia, maka boleh seseorang muslim mendatangi undangan orang kafir. Ini salah satu hak daripada muslim yang berkaitan dengan undangan, dan sisi lainnya adalah berkaitan juga dengan orang-orang kafir. Hak yang lainnya yang perlu kita bahas juga, dan ini sepertinya menjadi sesuatu yang jarang di dalam masyarakat kita, yakni hak seorang muslim yang lain, yakni tashmitul atis, menjawab wahinnya orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah ini jarang kita melihat kalau ada orang wahin misalnya bersin mengucapkan alhamdulillah, ya sudah, dia saja yang mengucapkan alhamdulillah. Padahal di dalam syariat Islam ini perkara yang ditekankan. Menjawab orang yang bersin ketika dia mengatakan alhamdulillah, ini adalah salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan hukum menjawabnya ini tadi adalah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu ain itu wajib bagi tiap orang. Kalau saya wahin mengucapkan, saya bersin mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi antum yang mendengar kalimat alhamdulillah ini tadi untuk mengatakan yarhamukallah. Ini salah satu pendapat ulama. Ada lagi yang mengatakan oh tidak, itu fardu kifayah. Kalau ada satu saja yang menjawab, maka cukup semuanya, tidak perlu menjawab. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, semajlisan semunyaan menjadi berdosa dengan sebab tidak menjawab orang wahin ini tadi. Nah ini juga perkara yang jarang. Terkadang kita ini ya sudah wahin ya juga wahin, padahal wahinnya di dalam Islam ini ada adab-adabnya. Di antara adabnya tadi adalah membaca alhamdulillah, dan bagi yang mendengarkan mengatakan yarhamukallah, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih, yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, lalu yang dijawabi lagi, yang wahin lagi mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Nah, ini masalah orang wahin. Terus bagaimana kalau wahinnya ini ternyata berkali-kali? Dalam syariat wahin itu diberi batas 3 kali. Pian wahin alhamdulillah, ulun jawab yarhamukallah, pian menjawab lagi. Terus pian wahin lagi alhamdulillah, jar pian dijawab lagi, wahin lagi alhamdulillah. Yang keempat bukan alhamdulillah, bukan yarhamukallah lagi. Apa jawabannya? Boleh kita mengatakan afallahu an atau syafakallah. Kenapa? Karena wahin yang keempat itu kata Nabi SAW, innaka mazkum, sesungguhnya kamu itu pilek, dari Nabi SAW. Kalau sudah 4 kali itu ngaranya flu. Jadi kalau orang flu tadi bukan didoakan yarhamukallah, tapi didoakan afallahu an atau afakallah atau syafakallah, semoga Allah mengobati penyakitmu. Karena sudah 4 kali wahin, itu berarti pilek. Lain bersin yang seperti ini tadi lain, tapi itu adalah pilek yang didoakan untuk kesembuhan. Bahkan Nabi SAW menekankan untuk menjawab orang yang bersin ini tadi ketika suatu hari ada 2 orang, dua-duanya bersin, yang satu mengatakan alhamdulillah, yang satu tidak. Kepada yang mengatakan alhamdulillah, Rasul SAW mengatakan yarhamukallah. Lalu orang yang tidak mengatakan alhamdulillah itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, syammatta hada walam tushammitni. Bagaimana wahai Rasulullah, engkau mendoakan orang ini, menjawab bersinnya dengan mengatakan yarhamukallah, tapi anda tidak menjawab, tidak mengatakan itu kepadaku. Maka Nabi SAW qala inna hada hamidallah walam tahmidillah. Orang ini memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah,
tapi engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Makanya yang mengucapkan alhamdulillah itu aku doakan, dan yang tidak mengucapkan alhamdulillah aku pun tidak mengatakan yarhamukallah kepada orang tersebut. Nah ini sunnah Pak. Mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar itu mengatakan yarhamukallah, bahkan dikatakan oleh para ulama ini sebagai fardu ain. Ada yang fardu ain, wajib bagi tiap orang. Ada yang mengatakan ini hukumnya adalah fardu kifayah, karena Nabi SAW dari perbuatan Nabi mereka mengatakan ini wajib, fardu kifayah atau fardu ain. Nah ini beberapa yang berkaitan dengan bersin, artinya diatur di dalam Islam. Tapi hari ini kita kalau mendengar orang bersin itu jarang kita mengucapkan yang seperti itu. Ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah, kadang-kadang kita juga diam saja, kan ada jawaban-jawaban yang lain berkaitan dengan kebersihan orang tersebut. Ini tentang bersin. Adab yang lain di dalam bersin adalah orang yang bersin itu kada boleh Pak nang wahin wajim gitu, nang nyaringan gitu. Biasanya kan ada orang kayak itu, ya kan? Nah itu tidak beradab orang yang seperti itu. Seperti apa sih caranya wahin? Caranya wahin itu ditutupi mukanya atau mulutnya ini ditutupi. Karena Rasulullah SAW juga melakukan yang seperti itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, karena Rasulullah SAW idza atasha ghatta wajhah. Nabi SAW itu kalau bersin mukanya ditutupi. Biyadihi au bi thawbih, dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Ditutupi oleh Nabi SAW. Wa ghadda biha sautah, dan Nabi menahan suaranya. Wah, ada yang dikuriakakan wajim kayak itu. Ya kalau enggak, ditahan suaranya oleh Rasulullah supaya tidak nyaring. Dan itu perlu ditutupi. Kenapa hikmah daripada ditutupi? Karena wahin ini kan bisa jadi itu kan keluar entah bakteri, entah penyakit. Karena orang wahin itu kalau menurut orang bersin, itu menurut ilmu kesehatan Pak lah, ini kalau ulun salah bujurakan, itu sepertinya penolakan tubuh kepada sesuatu yang asing kalau masuk ke tubuh. Jadi misalnya ada penyakit masuk ke awak, pertama kali bentengnya badan itu wahin dulu, bersin dulu baru, itu untuk menunjukkan ada sesuatu yang ditolak. Nah itu makanya harus ditutupi kata Nabi SAW, dan jangan berkuciak kayak itu. Nah ini kita kadang-kadang dinyaringakannya wahin. Jaringakannya waktu orang tersebut wahin. Dan masalah wahin tadi, ucapan atau adab ketika orang bersin di dalam Islam ini bahkan oleh orang-orang Yahudi dulu di zaman Rasul SAW itu senang mereka dengan ini. Jadi mereka ini kadang-kadang kalau hendak wahin mendatangi Nabi SAW, wahin di sebelahnya Nabi, bersin mereka di sebelah Nabi SAW sambil mengatakan alhamdulillah. Apa tujuan daripada orang-orang Yahudi ini tadi? Supaya Nabi mengatakan yarhamukallah, kata Rasul SAW seperti itu. Kenapa mereka mengharapkan yarhamukallahnya Nabi SAW? Karena orang-orang Yahudi itu tahu kalau beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Cuma mereka saja tidak mau beriman. Tahu kalau ini Nabi, doanya Nabi makbul. Makanya orang-orang Yahudi ahli kitab juga dulu kalau urusan sumpah-sumpahan dengan Nabi mereka kada wani. Ketika Nasrani Bani Najran datang kepada Nabi lalu memprotes kepada Nabi, kenapa Anda mengatakan tentang Nabiullah Isa alaihi salam itu sebagai hamba Allah, Isa adalah Tuhan kata mereka. Lalu ditantang mubahalah. Nabi ini ditantang untuk mubahalah, saling laknat di antara yang satu dengan yang lain. Dijadi oleh Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Mereka kada wani. Apa jar mereka? Inya ini Nabi. Kalau inya sampai bersumpah urusan melaknat kita, celaka kita katanya. Kan usah dilayani kalau inya membawa mubahalah. Nah karena dia tahu. Nah orang Yahudi seperti itu mendekat kepada kita, kepada Rasulullah agar Nabi mengatakan yarhamukallah. Makanya Nabi tidak pernah menjawab yang seperti itu. Nabi tidak pernah mengyarhamukallahkan ketika orang-orang Yahudi itu bersin. Maka ini maknanya apa? Maknanya bahwasanya kalimat yang kita ucapkan ketika mendengar orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah itu berlaku di kalangan kaum muslimin. Tidak berlaku misalnya ada engkoh tadi yang agamanya Buddha misalnya. Wahin di sebelah kita, alhamdulillah, jangan pian sambat, yarhamukallah misalnya. Sekarangnya engkohnya pintar juga, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, enggak, kalau agamanya beda tidak usah.
ya kan? Tidak perlu kita membaca yang seperti itu, tidak. Tapi karena sesama muslim maka itu yang diucapkan. Bahkan mengucapkan alhamdulillah ini ketika di dalam sholat pun itu boleh, Pak. Karena Nabi kan mengatakan sholat itu isinya zikrullah. Dan kalimat alhamdulillah ini kan zikrullah. Zikir kepada Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kan zikrullah. Kalau orang sholat itu wahin, tutupi malah. Jangan nang bres kayak itu aja, jangan. Ditutupi. Setelah ditutupi dia mengucapkan, tapi tidak usah nyaring-nyaring, pelan aja suaranya, alhamdulillah. Boleh, kata para ulama, orang mengucapkan itu. Apa dalilnya? Pada suatu hari ada seorang, Nabi SAW sedang sholat bersama para sahabatnya. Lalu ada seorang yang wahin, yang bersin. Setelah orang ini bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Ada satu sahabat yang lain yang mengatakan yarhamukallah. Maka sahabat ini ditegur oleh sahabat-sahabat yang lain sambil diberi isyarat, dipukulkan di pahanya. Kan sholat itu kalau ada sesuatu yang penting boleh bergerak di luar gerakan sholat untuk urusan-urusan yang penting boleh. Ditegur oleh sahabat ini tadi. Setelah selesai sholat maka dipanggil oleh Nabi SAW. Orang yang menjawab yarhamukallah tadi ditegur. Tidak boleh kamu mengatakan seperti itu ketika sedang sholat. Tapi orang yang mengatakan alhamdulillah, yang bersin dan mengatakan alhamdulillah tidak ditegur oleh Nabi. Nah, dari dalil ini maka para ulama mengatakan apa? Orang kalau sholat lalu dia bersin, boleh baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang yang mendengar orang yang bersin di dalam sholatnya dan mengucapkan alhamdulillah, itu tidak boleh dia menjawab yarhamukallah. Nah ini yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan orang-orang yang bersin. Nah ini beberapa faedah berkaitan dengan bersin. Artinya bersin hak-hak seorang muslim adalah boleh atau disunahkan, dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan fardhu ain bagi mereka untuk menjawab bersinnya orang-orang yang beriman ini tadi. Nah ini hadis yang ke-17 ke-18 itu isinya juga kurang lebih seperti ini. Hadis yang terakhir juga disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga seperti itu. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasrul madhlum. Menyerang orang yang zalim, kita telah membahasnya kemarin, termasuk dalam salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga. Wa ijabatud da'i, menjawab undangan atau memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam juga sudah kita bahas. Wa nahana an khawatim au takhtimu bidzahab, larangan juga untuk memakai cincin dari emas. Nah ini sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Mungkin kita telah membahasnya dulu di waktu pembahasan fikih berkaitan dengan perhiasan. Artinya tidak boleh seorang laki-laki itu memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Kadang-kadang yang kita luput itu apa, Pak? Kita mungkin tidak pakai cincin emas, kita mungkin tidak pakai gelang emas, kita mungkin tidak pakai anting atau kalung emas, kita tidak pakai. Kadang-kadang pian pakai jam yang ada emasnya. Ujarlah Pak. Kadang-kadang jamnya yang larang-larang itu kan gold plate, tulisannya kan kayak itu. Dan dasar bujur Pak, kalau yang larang bujuran itu memang bujur-bujur gold plate. Dipakai berpuluh-puluh tahun pun ibaratnya warna kuningnya tetap. Kenapa? Karena memang dia terbuat dari emas. Nah ini tidak layak bagi seorang muslim ketika dia memakai barang-barang yang terbuat dari emas. Ya sudah, nukar jamnya yang warnanya putih aja, yang terbuat dari stainless steel atau yang terbuat dari plastik warna hirang, itu aja sudah. Kalau usah nang gold platean, kalau usah. Memang larang, memang bagus, mewah kelihatannya ketika jamnya itu warnanya kan kuning, apalagi habis dibersihi kan menyala jamnya ini tadi. Nah ini tidak layak bagi seorang muslim pakai itu. Demikian pula dalam hadis ini disebutkan wa an syurbi bil fiddah, minum dengan gelas yang terbuat dari perak. Nah ini kalau hari ini mungkin tidak ada lagi. Tapi dulu orang-orang kaya di zaman dulu Pak, itu alat-alat makannya ini biasanya terbuat dari perak. Jadi ulun ini kisah acil ulun. Sidin kada tahu ini. Jadi berisi sendok di rumah itu beratus-ratus sendoknya ini tadi.
Sampai suatu hari sendok ini makan, ada orang yang paham. Lalu orang yang paham itu mengatakan, ini perak sendok pian ini jadinya. Lain jar Sidin, oh nukar biasa kok. Kada ini perak. Akhirnya ditakunakan di toko perhiasan. Bujur sekalinya sendoknya perak. Ya dijuali semunyaan lawan Sidin. Ya kalau semunyaan sendoknya dikumpulkan dijual. Karena apa? Karena perak. Ya kan jadi duit. Daripada memakan pakai sendok perak ini tadi. Karena dulu-dulu zaman dulu memang masih banyak Pak. Sendok dari perak, piring-piring yang kelihatannya piring biasa, tapi ternyata piringnya itu terbuat dari perak. Nah ini dilarang seorang muslim makan dari piring atau minum dari gelas yang terbuat dari perak. Lalu juga dari memakai lubsil harir wal istabrak wad dabij. Ini juga dilarang bagi seseorang untuk memakai sutra murni ataupun sutra yang tipis maupun sutra yang tebal. Itu tidak boleh. Ini mungkin kita sudah membahasnya di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan ada satu lagi di sini wa insyadid dhalah. Insyadid dhalah itu mengumumkan hewan yang lapas. Jadi zaman dulu, kalau zaman ini mungkin kada ada lagi. Zaman dulu itu kadang-kadang ada peternakan orang ini yang hewannya lepas. Nah, hewan yang lepas ini tadi ada aturannya di dalam Islam. Tidak boleh seseorang itu menangkap hewan orang yang lepas. Tidak boleh. Ketika hewan yang lepas tadi itu ada kemungkinan atau kemungkinannya aman. Artinya kemungkinan aman itu kayak Pak, ini kada sasat sampai ke dalam hutan terus dimangsa oleh binatang buas. Itu kada boleh diambil. Tapi kalau misalnya yang sesat ini tadi, sasat hewannya ini ke sana kemari dan kita takut dia akan menimbulkan celaka atau diterkam oleh hewan buas, maka boleh orang itu untuk menangkapnya dan mengumumkan bahwasanya ini ada hewan yang saya temukan. Karena kadang-kadang yang namanya hewan itu memang keluyuran ke sana kemari, Pak. Kayak kita misalnya melihat di kampung ada ayam. Ayam itu ke sana kemari, tapi kalau sorenya bulikan. Jadi kalau pian siang-siang ada ayamnya orang jangan ditangkap. Oh ini mendapat dari kita misalnya ya. Kalau dapat hewan misalnya terus kita sembelih kita bawa bulik. Jangan karena ini bisa bulik. Kada boleh itu. Tapi kalau memang sudah maghrib sudah malam ada ayam keluyuran misalnya. Nah ini bisa jadi ayam sasat ini tadi. Boleh kita tangkap kalau memang ayam ini akan mungkin menurut kita ini kayaknya kalau pina di cuntan maling atau diambil orang atau diterkam binatang buas lalu kita tangkap, kita taruh lalu kita umumkan. Siapa yang kehilangan ayam ada di sini. Tapi kalau memang aman tidak boleh bagi kita untuk menangkapnya dan mengumumkannya tidak perlu. Nah ini beberapa hak dari seorang muslim. Artinya seluruh daripada yang kita bahas berkaitan dengan hubungan kita dengan orang muslim ini menunjukkan bahwasanya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu adalah begitu besar. Bahkan itu semua harus dipenuhi, itu semua harus ditutupi oleh muslim yang lain. Karena ketika seorang muslim tidak menutupi hak-hak daripada muslim-muslim yang lainnya, maka orang ini berarti telah melakukan kezaliman kepada orang-orang muslim tersebut. Entah itu dalam urusan kehormatannya, entah itu di dalam urusan hartanya, ataupun mungkin di dalam urusan darah mereka. Intinya ini adalah perkara yang dikecam oleh Nabi SAW jika seseorang melakukan pelanggaran di dalam masalah kehormatan seorang muslim. Intinya yang namanya kehormatan muslim kita jadi tahu Pak, begitu besar, begitu agung kehormatan seorang muslim itu tidak boleh dirusak, tidak boleh dicacati, tidak boleh dijelek-jelekan, tidak boleh. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ini kira-kira yang bisa disampaikan dulu. Ini bab terakhir tadi atau hadis terakhir. Hadis yang berikutnya kita masuk kepada bab 28 berkenaan dengan sitri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Kewajiban untuk menutupi aibnya orang beriman dan larangan dari Allah dan Rasulnya untuk menyebarkan aib dari seorang yang beriman kecuali karena sesuatu yang darurat. Ini yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya semua yang kita bahas beberapa bab yang lalu ini dan juga beberapa bab yang akan datang semuanya berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Maka kalau kita sudah paham Pak, hati-hati dengan kehormatan seorang muslim. Karena
orang yang melanggar kehormatan seorang muslim ini berarti berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan pelanggaran terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu yang bisa disampaikan, mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait undangan tadi Ustaz, nikahan kan hukumnya Imam Syafi'i wajib ya. Yang selebihnya undangan lainnya adalah mubah, boleh didatangi ada yang sunnah, ada yang mubah. Terkait undangan yang keterkaitannya dengan posisi kita, posisi pekerjaan kita atau tanggung jawab kita. Contoh misalnya pimpinan rapat mengatakan bahwa di anggota dewan misalnya nih, tanggal sekian kita adakan rapat paripurna, artinya kan tertuju kepada orang-orang yang punya tanggung jawab dengan pekerjaannya. Kemudian tidak datang, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Itu bukan undangan sebetulnya, itu pekerjaan. Jadi kalau dia tidak datang dalam pekerjaannya, kalau memang ada alasan, ada udzur, ada kedaruratan, maka boleh. Sebagaimana undangan juga seperti itu. Kalau ada udzur, ada kedaruratan, itu boleh dia tidak mendatanginya. Sakit misalnya, atau sedang di luar kota, atau pokoknya tidak bisa mendatangi undangan tersebut dengan sebab alasan, maka itu boleh. Tapi kalau seperti orang yang terkait dengan pekerjaannya, itu bukan undangan. Itu memang pekerjaannya. Anggota dewan itu kerjanya apa? Kerjanya ya rapat, bikin undang-undang. Nah ini dikumpulkan karena lawan sekretariat sekretariat dewan itu kan mengumpulkan nanti. Hari ini misalnya dikumpulkan. Itu berkaitan dengan pekerjaannya, bukan undangan seperti biasa, bukan. Apa hukumnya? Ya wajib, wongnya makan gaji kok di situ. Kan dia digaji dengan sebab itu, digajinya dia itu kan untuk disuruh ngumpul-ngumpul, disuruh bikin undang-undang, disuruh rapat. Nah, ente ana suruh rapat, ente ana suruh bikin undang-undang, ente ana bayar. Ya kalau kada mau rapat, mau bayaran aja, jangan jadi anggota dewan. Nah, anggota dewan itu tugasnya memang seperti itu. Nah, itu tugas mereka dan harus bagi mereka untuk memenuhinya, kecuali memang ada halangan-halangan yang dibolehkan oleh syariat, maka tidak ada masalah. Demikian pula juga undangan yang lain, kalau memang ada alasan untuk tidak hadir dengan sebab yang disebenarkan oleh syariat, boleh, tidak ada masalah. Ada yang lain? Cukup? Ya, silakan. Anak-anak biasanya ada undangan anak tuh kan ulang tahun tuh. Bisa ada nyanyi-nyanyi juga tuh, ada apalagi ada tim-tim lilinnya itu gimana Ustaz untuk anak kita di yang repotnya juga seperti ini. Ulang tahun itu kan kalau kita bicara dulu di dalam syariat, apakah boleh seorang muslim itu mengadakan ulang tahun? Nah, kan tidak boleh. Lalu kita ini diundang ulang tahun, ya kan? Tapi kalau masyarakat kita hari ini sudah paham kok. Yang namanya ulang tahun itu memang kada boleh, kebanyakan mereka sudah paham. Jadi diganti lawannya dengan tasyakuran misalnya, ya kalau kan diganti. Ya wallahu a'lam. Ini adalah perkara-perkara yang tasyabbuh bil kufar, yakni meniru-niru orang kafir. Jadi ulang tahun, acara-acara kayak itu. Karena kalau semakin orangnya ini semakin punya uang misalnya kan, nanti acaranya di restoran, ada badutnya, ada joget-jogetnya, ada lagu-lagunya, nyanyi-nyanyinya, dan berbagai macam acara yang ya tidak disyariatkan sebenarnya di dalam syariat Islam. Artinya tidak layaklah seorang muslim mengadakan acara atau menghadiri acara-acara yang model tasyabbuh bil kuffar tadi, meniru-niru orang kafir, itu tidak layak seorang muslim mendatanginya seperti itu. Cuma kadang-kadang kita ini kalah lawan anak kita ya, kalau hendak diundang kawannya akhirnya diatar. Nah ini ya salah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita di rumah sering ketemu undangan yang tanpa nama itu Ustadz. Jadi memang kita diundang, tapi namanya enggak tertuju ke kita, cuma dibagi-bagi secara umum gitu Ustadz. Sama itu diundang secara muayyan, maksudnya diundang secara person. Itu pengoler aja yang tukang tulisnya itu. Tapi kalau sudah dijulung ke lawan antum, sudah dijulung ke wadah pian langsung ke rumah pian, berarti itu undangannya memang undangan khusus buat antum. Yang kada khusus itu seperti yang ditempel atau yang diumumkan oleh Pak Amrullah biasanya. Ini nanti habis pengajian kita diundang akikah di rumahnya Bapak Fulan. Nah itu tidak wajib untuk dihadiri oleh semuanya, enggak. Karena secara umum. Tapi kalau
yang langsung undangannya diantar ke rumah kita, itu sama aja lawan undangan secara muayyan. Secara muayyan itu secara tertentu personnya maksudnya. Kan kada mungkin diantar ke rumah antum kalau lain antum yang hendak diundang, kan kada mungkin. Logikanya kan seperti itu. Terus kalau gini Ustaz, wajibkah orang yang mengundang tuh harus ada di tempat Ustaz? Ada orang gini, kita pernah ketemu satu undangan, tiba-tiba kita ke undangan tersebut, kita nggak kenal satupun orang itu Ustaz. Itu pernah ketemu kayak gitu. Penjelasan Nabi yang disuruh oleh Nabi SAW itu mendatangi undangan. Urusan kenal kada kenal itu wallahu a'lam. Yang jelas kita diundang. Ya kayak antum misalnya baru pindah di satu komplek misalnya, kada kenal. Kan kada kenal kita baru hari itu misalnya atau baru 2 hari pindah. Terus diundang oleh orang kampung itu. Ada acara di situ Pak, supaya kita menjadi kenal, diundang. Kan kada kenal juga. Yang ditekankan di dalam syariat Islam bukan masalah kalau Anda diundang terus Anda kada kenal lawan yang mengundang, kada usah didatangi, tidak ada kayak itu. Tapi yang ada dalam syariat Islam, kalau Anda diundang maka penuhi undangannya, itu saja. Satu lagi Ustaz, kalau kata-kata undangan di undangan fardu kifayah itu benar nggak Ustaz? Kenapa? Undangan fardu kifayah Ustaz. Ya itu kan istilah di Banjarmasin aja. Fardu kifayah kok diundang-undang ya kan. Undangan sholat jenazah. Nah itu segi bahasa saja. Kalau pian bawa ke Jawa misalnya undangan sholat jenazah, tertawa orang. Kok sholat jenazah pakai diundang-undang? Tapi itu bahasa kita, urf kita, kebiasaan kita di Banjarmasin. Kalau ada undangan itu undangan fardu kifayah, undangan sholat jenazah, itu pemberitahuan aja. Sebetulnya bukan undangan itu, tapi pemberitahuan, bukan undangan. Masuk orang fardu kifayah diundang. Antum kada sholat fardu kifayah, anak kada diundang. Masuk kayak itu kan enggak kan? Bukan, itu istilah saja yang ada di Banjarmasin. Jadi mungkin seperti itu. Kira-kira kayak itu Pak. Salah alamat berarti lain pian Pak yang diundang Pak. Oh ya, tidak ada masalah. Ya kalau ngomong ada masalah, meskipun kadang ngomong ketika keliru pun ya ada. Saya ini pernah juga kayak itu Pak. Gedungnya 2 betatai. Yang satu orang di luar Islam, ada tahu acara apa dansa-dansinya di situ. Yang satu yang Muslim. Ulun tersalah masuk ke dalam situ, tapi ya kada sempat makan cuma melihati. Pina lain berataan dan orang-orang itu melihati kepada ulun juga. Lawan bini ini dilihati orang pina lain. Akhirnya betakon salah ternyata di sebelah. Nah, ya betakon aja Pak. Kalau misalnya kada betakon langsung makan aja ya, kada apa-apa juga kan ibaratnya kada tahu. Kalau sudah ngomong ke orangnya kan seperti itu aja. Apa hanya datangin yang sebelahnya lumayan Pak, double. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan hari ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.